Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, yang mau dikenal, yang mau menyatakan dirimu melalui anakmu, Yesus Kristus yang kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami manusia terbatas, diizinkan untuk bisa mengenal Allah yang tidak terbatas. Kami ini sebetulnya sangat terbatas juga untuk memahami firman yang daripadamu. Tapi saat ini kami datang dengan penuh keyakinan akan kuasa Roh Kudus yang akan menolong setiap kami memahami apa yang Engkau firmankan. Sehingga kami semakin lagi mengenal Engkau dan kami bisa menjadi penyembah sejati dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Senang sekali bisa kembali melayani bersama-sama dengan saudara-saudari semua di hari ini. Saya udah gak perlu perkenalkan diri lah ya, waktu itu saya udah perkenalkan diri. Saya rasa kita juga mungkin sudah beberapa saling kenal satu sama lain. Dan saya ajak kita saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita. Kita buka 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Jadi tema kita hari ini adalah menaklukkan diri sendiri. Kita baca sama-sama dari 1 Korintus 9 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Kita baca sama-sama aja ya, hanya 3 ayat, jadi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun, aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita ini kan sudah di pertengahan tahun 2026 ya. Time flies ya, cepat sekali berjalan. Pasti berasa lah, biasanya kita kan bilang gak berasa, tapi pasti berasa lah. Kita punya pengalaman hidup dari Januari sampai di bulan ini naik turun, mungkin saudara-saudari pasti punya pengalaman hidup yang dinamis. Jadi waktu berlari dengan sangat cepat gitu. Banyak hal yang kita alami sampai di pertengahan tahun 2026 ini. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana resolusi saudara-saudari sampai di pertengahan tahun ini? Pada buat resolusi enggak di akhir tahun? Mungkin ada yang iya, ada yang tidak ya. Tapi bagi saudara yang membuat resolusi, bagaimana nih? Apakah kelihatan hasilnya? Atau apakah sudah diusahakan sesuai dengan yang ditulis? Atau jangan-jangan lupa pernah buat resolusi padahal buatnya dengan air mata gitu ya. Di tanggal 31 Desember gitu. Atau kalau bukan resolusi, mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membuat komitmen dalam hidup saudara. Bagaimana dengan komitmen itu? Apakah dijalankan dengan setia? Atau naik turun juga ternyata? Atau jangan-jangan kita mudah mengatakan kita berkomitmen di hadapan Tuhan, tapi pada kenyataannya kita melakukannya tidak sesuai dengan apa yang menjadi komitmen kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, resolusi atau komitmen-komitmen yang pernah kita buat di hadapan Tuhan itu sebetulnya mau bilang ke kita bahwa kita ini pernah jadi orang yang punya keinginan besar sesungguhnya. Kita pernah menjadi seorang yang pengen hidupnya berubah gitu. Kita pengen bertumbuh, kita pengen jadi orang lebih baik lagi, kita pengen hidup bagi Tuhan lebih lagi dan sebagainya. Kita pernah ada di sana tuh. Dan that's good gitu kan, itu hal yang sangat baik gitu. Kita pernah punya keinginan sebesar itu, maka kita buat resolusi, kita buat komitmen dan sebagainya. Hanya saja saudara-saudari, ketika sebuah resolusi atau komitmen itu tidak kita wujudkan sebagaimana mestinya, ini memberikan kepada kita suatu kenyataan bahwa
untuk berubah, untuk maju, untuk bertumbuh, untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan itu gak bisa hanya modal keinginan besar gitu. Tidak bisa hanya cuma ngomong-ngomong doang gitu kan ya. Gak bisa cuma hanya dengan air mata lalu menulis komitmen dan sebagainya. Sebesar apapun keinginan kita, kalau dia hanya sebatas keinginan, dia akan goyah kapanpun itu gitu. Mungkin dia akan tergantikan. Dan akan banyak kompromi-kompromi dalam hidup kita. Sehingga apa yang menjadi keinginan besar itu ternyata hanya angin lalu gitu. Dia gak begitu kuat, hanya keinginan soalnya. Padahal hidup sebagai seorang Kristen itu terlalu serius. Kalau hanya dijalankan dengan keinginan-keinginan saja gitu. Hidup sebagai seorang Kristen itu terlalu serius begitu. Kalau hanya dijalankan dengan janji-janji manis yang impulsif aja Bapak Ibu Saudara. Rod Matthew dia pernah mengatakan begini. Kalau saudara mau mencoba hidup bagi Tuhan, harus ingat bahwa the Christian life is not a playground. Hidup Kristen itu bukan taman bermain, but a battlefield. Christians face many struggles, many dangers, and many difficulties because of their dedication to Jesus Christ. Jadi hidup orang Kristen itu seserius itu sebenarnya. Yang artinya harus dijalankan dengan siap siaga gitu kan. Yang harus dijalankan dengan serius. Ini tuh kayak peperangan soalnya hidup orang Kristen itu. Kayak perang tiap hari sebenarnya. Ada ketegangan tiap hari sebenarnya. Kenapa? Karena tinggal di dunia ini adalah suatu konteks di mana dunia itu kan gak kenal Tuhan. Dan dunia juga seringkali berjalan, bukan seringkali, selalu berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya ini peperangan setiap hari sebenarnya. Jadi kita bukan lagi main-main menjadi orang Kristen. Jadi kalau hidup kita mungkin terasa terlalu santai nih mungkin. Kita dengan mudah mengingkari komitmen kita. Kita dengan mudah meninggalkan resolusi-resolusi yang sudah kita buat dengan kesungguhan itu. Sampaikan saja kepada Tuhan, bilang begini, Tuhan, perjelaslah salibmu yang harus aku pikul. Kayaknya aku terlalu santai hidupnya. Berani gak bilang ke Tuhan seperti itu? Perjelas salibmu yang harus aku pikul. Biar aku gak mengada-ngada salib-salib yang lain gitu. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus itu paham betul bahwa hidup orang Kristen itu memang seserius itu. Ini kayak medan pertempuran gitu ya, battlefield gitu. Makanya Rasul Paulus ini menggunakan gambaran seorang atlet. Ada petinju, ada pelari. Karena itu disebutkan ya di dalam perikop yang kita baca tadi. Menurut saya ini menarik sih ya, karena gambaran seorang atlet ini sangat relevan, sangat relevan. Khususnya bagi jemaat Korintus, Bapak Ibu Saudara. Jadi di dunia Yunani Romawi pada saat itu, memang berkembanglah festival-festival pertandingan olahraga. Yang paling atas memang Olimpiade, diadakan 4 tahun sekali. Tapi kemudian muncul festival-festival olahraga gitu. Yang kemudian bisa diikuti 2 tahun sekali. Nah salah satu festival olahraga yang terbesar itu adalah Pesta Olahraga Isthmia. Nah itu dilakukan 2 tahun sekali. Nah festival ini, festival nasional Yunani yang paling megah dan paling banyak dihadiri orang. Dan jemaat Korintus, orang Korintus itu akrab dengan festival ini karena mereka menjadi tuan rumah untuk festival terbesar ini gitu saudara-saudari. Dan yang menarik juga adalah kan gini, pada saat festival besar ini kan semua orang akan berkumpul tuh kan ya. Dan mereka kan membutuhkan tempat tinggal sementara, tempat berteduh dan sebagainya. Dari Isthmia ini, musimnya itu memang bisa cenderung dingin, bisa disertai hujan, angin yang kencang dan sebagainya. Sehingga di musim yang seperti itu, tenda itu sangat dibutuhkan. Maksudnya apa sih? Rasul Paulus kan tukang bikin tenda bukan? Jadi pada saat festival seperti ini, Rasul Paulus cukup menjadi rasul yang sibuk sebenarnya. Untuk mempersiapkan tenda dan sebagainya. Jadi Rasul Paulus ini memang mengamati
apa yang sedang dilakukan oleh atlet-atlet ini. Baik waktu mereka dipersiapkan maupun mereka waktu lomba gitu. Jadi ini hal yang sangat akrab sekali sebenarnya. Baik bagi jemaat Korintus dan juga bagi Rasul Paulus itu sendiri. Paulus mengamati, Paulus mengambil pelajaran. Dan gambaran atlet ini sangat pas sebenarnya untuk memperjelas kepada kita bahwa hidup itu tidak bisa hanya modal keinginan besar untuk ikut Tuhan. Tetapi harus disertai dengan penaklukan diri. Ini satu pesan yang Rasul Paulus lihat bahkan pola yang dilakukan oleh para atlet saudara-saudari. Dan secara spesifik menarik sih sebenarnya. Rasul Paulus itu pakai istilah tubuh. Tubuh, benar-benar tubuh. Jadi tubuh itu dilatih, tubuh itu dikuasai. Menarik ya saudara, kalau kita melihat terjemahan NIV, dia pakai istilah gini, I strike a blow to my body and make it my slave. Make it my slave. Aku membuat tubuhku menjadi budakku. Make it my slave. Karena begini, kenyataannya memang kita ini sering menjadi budak tubuh kita, bukan? Keinginan daging kita umumnya lebih besar dari niat kita untuk berbuat baik. Kalau lapar makan kan? Padahal belum waktunya untuk makan misalnya. Gitu. Kalau lagi ingin pizza ya beli gitu. Sementara makan pizza kepikiran bakmi, pesan aja bakmi. Ya kan? Tubuh kita memerintahkan kita untuk melakukannya dan kita ikuti. Ada ibadah, ngantuk, tidur. Kita mengikuti apa yang diinginkan oleh tubuh kita gitu. Bahkan bisa jadi autopilot loh. Kadang tubuh kita bisa melakukan sesuatu tanpa kita sadari karena udah saking terbiasanya gitu. Makanya dikatakan orang Kristen, sayangnya sih ya, orang Kristen sering menjadi budak tubuh mereka sendiri. Itu sebabnya saudara-saudari, gambaran atlet ya, yang sedang dipersiapkan dan yang sedang berlomba itu sangat pas untuk menjadi gambaran hidup orang Kristen yang harusnya menguasai tubuhnya, bukan dikuasai oleh tubuhnya. Atlet, saudara, ada atlet di sini? Mantan atlet mungkin? Yang akan menjadi atlet? Cita-citanya menjadi atlet, ya. Bagi saya atlet itu hidupnya keras. Kalau dia nggak disiplin, nggak bisa. Atlet harus makan di saat harus makan gitu. Di saat dia punya waktu untuk makan. Jadi dia bukan makan di saat dia kepengen makan sebenarnya. Dia udah punya jadwalnya sendiri. Jadi walaupun dia tidak lapar ya harus makan. Atlet pilih makanan-makanan yang menunjang tubuhnya. Walau mungkin lidahnya kepengen yang lain. Atlet tidur di saat dia harus tidur. Walau mungkin tubuhnya masih bisa kuat untuk begadang nonton Piala Dunia. Tapi karena dia harus tidur, dia tidur. Atlet itu kan ya. Atlet latihan saat mungkin tubuhnya ingin istirahat. Dia bangun pagi untuk berlatih. Walau mungkin sebenarnya tubuhnya ingin tetap tidur. Jadi saudara bisa lihat ya, ini perkataan John MacArthur juga dia mengatakan begini. Dia mengatakan seorang atlet memimpin tubuhnya, ia tidak dipimpin oleh tubuhnya. Tubuh adalah hambanya, bukan tuannya. Seorang atlet memimpin tubuhnya, ia tidak dipimpin oleh tubuhnya. Tubuh adalah hambanya, bukan tuannya. Jadi saudara-saudari, ini sebetulnya sebuah awareness gitu ya, atau peringatan bagi kita bahwa kita ini tidak bisa membiarkan begitu saja apa yang tubuh kita inginkan, lalu kita ladeni semuanya gitu. Gak bisa hidup seperti itu. Yang akhirnya akal sehat pun udah gak kepake lagi gitu, karena tubuh kita begitu menginginkannya. Pemahaman-pemahaman yang benar udah gak kepake lagi, karena tubuh kita begitu menginginkannya. Bukankah seringkali itu yang terjadi? Ada nggak teologi, pemahaman teologi dalam pikiran kita? Ada, tapi keinginan untuk pornografi lebih besar daripada pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapat. Ada nggak sebetulnya
pembelajaran-pembelajaran iman yang sudah kita dapat tiap ibadah, tiap persekutuan dan sebagainya, udah ada pengetahuannya gitu. Tapi karena tubuhnya kepengen banget judol gitu. Tetap aja jadi hamba tubuhnya. Ada enggak misalnya pemahaman-pemahaman tentang mungkin manajemen keuangan yang secara Kristiani seperti apa gitu. Tapi karena tubuhnya pengen banget pinjol, ya pinjol. Selalu saja seperti itu. Selalu berperang antara apa yang kita ketahui dengan apa yang tubuh kita inginkan. Makanya tadi seperti ayat yang sudah kita lihat tuh ya. Bahwa apa dikatakan tubuh kita itu lemah. Bukan tubuh ya, tapi roh ya. Roh itu lemah. Mana tadi ayatnya ya? Bisa ditayangkan? Nah, roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang berniat baik tetapi tabiat manusia lemah. Itu ada TB1 dan TB2. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keputusan-keputusan tubuh kita ini ya, mari kita lihat. Bisa tolong next. Lagi. Keputusan yang tubuh kita lakukan tidak pernah netral. Dia selalu merupakan wujud dari pola hidup yang diprioritaskan dan dilakukan secara teratur. Pola menunjukkan apa yang kita hargai dalam hidup kita. Jadi, keinginan dan tindakan tubuh kita umumnya mencerminkan apa yang kita anggap berharga. Jadi saya nggak percaya deh kalau saudara mengatakan saya pengetahuan teologinya baik, tapi pada kenyataannya tubuh Anda melakukan yang berbeda, Anda sedang memperlihatkan bahwa yang berharga itu adalah yang dicerminkan oleh tubuh Anda. Walau pengetahuanmu baik, walau pengetahuanmu luas, walau kau punya pemahaman-pemahaman yang luar biasa tentang Tuhan. Tapi kalau tindakan tubuh saudara berbeda, saya lebih percaya dengan apa yang menjadi tindakan tubuh saudara gitu. Karena apa yang dilakukan oleh tubuh itu hasil dari pola. Sesuatu yang menjadi pola itu umumnya memang sesuatu yang dihargai gitu. Makanya dilakukan terus menerus. Itu kan? Ngapain kita takes time, takes money untuk sesuatu yang tidak berharga kan? Kita sering kali melakukan sesuatu, membeli sesuatu terus menerus untuk sesuatu yang kita anggap berharga. Pertanyaannya adalah begini, apakah dari tindakan tubuh itu tercermin Tuhan atau enggak gitu? Selaras apa enggak dengan pemahaman teologi yang selama ini sudah kita pelajari? Gitu. Atau jangan-jangan tindakan tubuh kita itu lebih mencerminkan nafsunya kita sendiri. Nah saudara dikasih Tuhan, bahkan Rasul Paulus ya, mengakui bahwa dia seorang rasul kayak dia nih saudara, punya kemungkinan untuk lebih tunduk kepada tubuhnya sendiri. Makanya dia mengatakan, aku melatih tubuhku, seorang rasul loh. Seorang rasul. Aku melatih tubuhku katanya. Aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Ini menarik ya. Kalau kita melihat arti harafiahnya, dikatakan begini, aku memukul tubuhku hingga lebam. Aku memukul tubuhku hingga lebam. Jadi secara harfiah ini tuh kayak memukul tepat di bawah mata. Jadi itu sebuah pukulan yang sangat keras sekali yang akhirnya membuat lebam biru kehitaman. Saya nggak tahu mungkin saudara pernah melihatnya secara langsung atau mungkin pernah mengalaminya secara langsung gitu ya. Itu tuh sakitnya luar biasa dan itu bisa biru, hitam dan sebagainya. Dan kalau kita melihat perkataan secara harafiah yang Rasul Paulus pakai itu adalah aku memukul tubuhku hingga lebam. Nah saudara dalam dunia tinju Yunani kuno, pukulan seperti ini memang sering menjadi pukulan penentu ya. Saudara mungkin ada yang penyuka tinju di sini mungkin tahu lah bagaimana cara bermainnya. Jadi ada yang memang nama pukulan penentu atau knockout gitu. Di para petinju bahkan menggunakan sarung tangan yang gak kayak sekarang. Kalau sekarang kan sarungnya ini ya empuk gak sih? Ya kalau dibeginiin juga sakit juga. Tapi kalau disentuh kan squishy gitu kan ya. Dia punya apa tuh sarungnya gitu. Tapi kalau kita lihat pada zaman itu ya saudara-saudari, dia punya sarung tangan itu keras dan sering diberi logam timah atau besi sehingga dijuluki sebagai perusak anggota tubuh.
untuk alat ininya loh saudara. Jadi memang tinju Yunani itu dikenal sebagai salah satu cabang olahraga yang paling keras dan paling berbahaya. Itu bahaya sekali. Makanya para petinju kan sering bungkus tangan mereka dengan tali yang kulitnya tebal sekali. Dan kadang-kadang memang diperkuat dengan logam agar pukulan itu mematikan. Makanya kalau habis nonton tinju pada saat, saya belum pernah menonton tinju pada saat itu tentunya. Tetapi menurut catatan, orang-orang yang habis tinju pasti giginya patah, telinganya bengkak, apalagi hidungnya remuk, matanya rusak, retak tengkorak dan sebagainya. Lah bayangkanlah kalau dipukul dengan sarung yang seperti itu. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah nggak ada sistem ronde. Nggak ada sistem ronde seperti mungkin yang sekarang ya dalam dunia tinju sekarang gitu. Pertandingan berlangsung terus sampai salah satu petinju nggak sanggup lagi untuk bertarung. Dan kemudian mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Seperti itulah, sekeras itulah Paulus terhadap tubuhnya sebenarnya. Seolah-olah Paulus mau bilang bahwa tubuhku itu adalah lawanku sendiri. Tubuhku itu adalah lawanku sendiri. Aku disiplinkan dia, aku pukul dia sampai lebam. Pakai sarung tangannya petinju itu. Sekeras itu enggak kita sama hidup kita? Mungkin enggak. Mungkin enggak. Mungkin saja iya, mungkin tidak. Gitu. Mungkin saja kita radikal gitu, tapi mungkin enggak gitu. Makanya banyak kompromi-kompromi, makanya banyak komitmen-komitmen yang rekomitmen lagi gitu. Komitmen yang sama terus, gagal lagi, sama lagi, buat lagi, gagal lagi dan sebagainya. Karena kita enggak sekeras itu dalam melatih tubuh kita gitu. Kita enggak sekeras seorang petinju dengan sarung tangannya itu. Yang mukul sampai lebam, sampai rusak tengkorak dan sebagainya gitu. Kita enggak sekeras itu. Dan Paulus, dia memakai kata yang mendisiplinkan tubuhnya itu, present tense dia pakai. Saudara kita mungkin sering mendengar ya tafsiran-tafsiran seperti ini. Kalau pakai present tense berarti sesuatu yang bukan lampau kan, tapi sesuatu yang terus menerus. Jadi kurang lebih mau mengatakan kepada kita bahwa tubuh itu dipukul sampai lebam itu bukan cuma sekali dua kali. Setiap hari dipukul gitu. Setiap hari dilawan keinginan dagingnya gitu. Sampai lebam gitu, apa-apa. Tapi setiap hari. Bukan sehari dua hari. Gitu. Bukan saat teduh hari Senin untuk satu minggu punya. Atau ibadah hari Minggu ya untuk seminggu punya. Jadi rasa leganya itu panjang satu minggu. Habis itu mengaku dosa lagi. Terus kemudian lega lagi, satu minggu lagi begitu lagi. Gitu. Rasul Paulus mengatakan pukul keinginan tubuhmu itu dengan sampai lebam setiap hari. Harusnya sekeras itu kita terhadap keinginan daging kita. Gitu. Nah saudara menarik ya sebetulnya. Untuk Rasul Paulus kalau kita lihat, kalau kita baca ini satu perikop ini menarik. Bahkan untuk sesuatu yang tubuhnya, tubuh Rasul Paulus itu sebagai rasul dia berhak mendapatkannya sebenarnya. Rasul Paulus mengatakan aku melatih untuk aku tidak mengambilnya. Dia mengatakan begini, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seseorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Aku berhak, itu kata Paulus sebetulnya. Tapi untuk sesuatu yang menjadi hak tubuhnya aja aku latih diriku untuk aku gak mengambilnya. Biar apa? Biar aku jadi teladan. Itu sesuatu yang jadi hak dia loh sebenarnya. Tapi aku gak mengambilnya menurut Rasul Paulus. Karena tubuhku ini harus dilatih. Harus dididik terus menerus. Kalau kita untuk sesuatu yang menjadi hak kita, mungkin kita geragas gitu ya. Hak gua nih. Beli pizza masing-masing harus dapat satu. Ya udah kita ambil satu. Kalau Rasul Paulus walaupun dia yang beli mungkin dia merasa oke, aku berhak gak makan pizza itu? Aku berhak, tapi aku melatih tubuhku untuk tidak mengambilnya. Karena ada yang lebih penting daripada menikmati hakku. Aku melatih tubuhku seperti seorang petinju
yang begitu keras memukul lawannya. Tapi saudara-saudari, untuk usaha sebesar ini ya, ini kan usaha yang besar sebenarnya. Ini kan gak semudah cuman ngomong ya sebetulnya. Menguasai tubuh, mendisiplinkan tubuh gitu ya. Bagaimana mungkin ini dilakukan sendiri? Gak mungkin ini kita bisa lakukan sendiri. Karena seperti tadi saya katakan, gak semudah kita berkata-kata. Aku menguasai tubuhku, gak semudah berkata-kata gitu. Aku mendisiplinkan tubuhku, gak semudah berkata-kata. Seperti yang saya bilang tadi, ini medan pertempuran gitu. Nah, untuk usaha sebesar ini memang tidak ada kuasa lain yang harusnya memimpin kita kan selain dari kuasa Roh Kudus itu sendiri. Seberapa sering kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk bertarung di medan pertempuran ini? Seberapa sering kita mendengar atau kita taat sama perkataan-perkataan Roh Kudus yang mengarahkan, gak boleh lu ya, gak boleh lu nonton itu, lu gak boleh. Seberapa sering kita ngelawan gitu. Jadi memang banyak hal yang kita abaikan gitu, kita gak sekeras itu. Dan sebetulnya kan ada kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk ada dalam medan pertempuran itu. Cuman kita gak mau aja kerjasama gitu, karena kita selalu menjadi budak tubuh kita. Kita selalu menjadi budak keinginan daging kita gitu. Jangan-jangan saudara, mungkin saja yang membuat resolusi kita, yang membuat komitmen kita itu lemah, bukan karena kitanya sesungguhnya tidak jago dalam membuat semua itu gitu. Jangan-jangan karena kita nggak begitu mengandalkan Roh Kudus ketika kita berkomitmen, ketika kita menjalani hari-hari kita. Jangan-jangan memang kita tidak mendisiplinkan diri kita gitu. Untuk setiap hari datang kepada Tuhan, akui dosa-dosa kita, minta Roh Kudus untuk kuasai kita. Minta Roh Kudus bukan cuma di hari Minggu, dia berada bersama-sama dengan kita setiap hari. Jadi seharusnya sikap terbuka, sikap meminta Roh Kudus bantu aku ini peperangan yang hebat, itu setiap hari gitu. Jangan-jangan yang membuat komitmen kita lemah, resolusi kita kayaknya agak gak berjalan dengan baik. Jangan-jangan memang bukan anugerah Tuhan yang menjadi dorongan kita untuk rela dipimpin Roh Kudus, untuk kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Akhirnya kita sepanjang hari gak berjaga-jaga dan gak berdoa. Kita tidak berdoa seperti yang pemazmur doakan. Pemazmur bahkan katakan begini, teguhkanlah firman-Mu kepada hamba-Mu, supaya aku hidup dalam takut akan Engkau. Tetapkanlah langkah-langkahku sesuai dengan firman-Mu, dan jangan biarkan satupun kejahatan berkuasa atas aku. Itu mesti jadi doa kita tiap hari. Setiap hari Tuhan, ini medan pertempuran, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Cuman mungkin itu balik lagi, kita gak sekeras itu terhadap keinginan daging kita sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Memangnya ngapain sih gitu harus sekeras itu melawan keinginan daging? Bahkan sampai Roh Kudus harus setiap hari pimpin kita untuk latihan, disiplinkan diri kita. Emangnya ngapain? Toh gak mempengaruhi keselamatan kan? Gak mempengaruhi keselamatan kan saudara? Saudara sekali percaya pada Yesus Kristus, dia sebagai juru selamat kita, kita diselamatkan bukan? Enggak mempengaruhi keselamatan sebetulnya. Tapi Rasul Paulus keras sekali kepada keinginan dagingnya, dia taklukkan dirinya dengan kuasa Roh Kudus dan dengan disiplin yang ketat, bukan karena takut kehilangan keselamatan tentunya, tapi untuk sebuah kemenangan dan kebanggaan dalam Kristus. Jika banyak orang mengenal Kristus melalui Injil yang diberitakan olehnya, itulah yang dia kejar dan yang dia prioritaskan. Saudara, dalam sebuah pertandingan, sebetulnya lawan paling mematikan itu adalah lawan yang sangat berhasrat untuk merasakan kemenangan. Wah, untuk lawan yang seperti itu gak bisa dilawan menurut saya. Karena berhasrat sekali untuk merasakan kemenangan. Itulah yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Gak apa-apa aku keras pada diriku sendiri, aku tahu kemenangan yang akan aku alami. Makanya aku gak berlari tanpa tujuan, kata Rasul Paulus. Aku gak bertinju yang memukul angin gitu, gak ada gunanya.
Aku ini tahu apa yang aku mau, yaitu merasakan kemuliaan kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Udah sampai sejauh itu level penaklukan dirinya Paulus. Jadi begini, penaklukan diri yang Paulus lakukan itu bukan hanya untuk biar aku gak berdosa di hadapan Tuhan gitu, bukan. Biar aku merasa lega gitu ya karena aku sudah disiplin dan sebagainya, bukan. Levelnya itu udah sampai aku mau beritakan Injil, makanya aku mendisiplinkan tubuhku. Aku menguasai diriku karena aku mau beritakan Injil. Karena aku merasakan kemenangan nantinya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Makanya aku sekeras itu pada diriku. Lah kalau kita menaklukkan diri itu biasanya untuk apa? Apakah hanya untuk kelegaan diri kita? Karena kita nggak enak sama Tuhan. Makanya kita mencoba untuk disiplinkan diri kita. Artinya kita masih di level yang sangat dasar. Karena sesungguhnya penaklukan diri itu mestinya sampai ke level yang apa yang dilakukan Rasul Paulus. Aku menaklukkan diriku, aku menguasai diriku, aku melatih tubuhku. Karena aku ini harus memberitakan Injil. Biar setelah aku beritakan Injil, jangan aku yang ditolak gitu. Biar aku nanti kemudian merasakan kemenangan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kita mau merasakan itu enggak? Itu dia. Hasrat kita itu mau merasakan kemenangan bersama Yesus Kristus enggak gitu. Atau kita menghasrati yang lain gitu. Kalau kita sampai belum tahap menghasrati kemenangan bersama Kristus, pasti banyak kompromi dengan dunia ini. Gitu. Pasti. Kalau bukan kerajaan Allah yang kita prioritaskan dalam hidup kita, pasti banyak hal yang bisa mengganggu kita dalam hidup kita ini. Yang mendistraksi kita gitu. Makanya seberapa banyak orang Kristen yang siap mati untuk Tuhan? Gak banyak. Karena kan kalau kita menghasrati kerajaan surga, kita betul-betul mencintai Tuhan. Bukankah kita juga jadi siap untuk mati kan? Kapanpun. Benar gak? Tapi kan seringkali kita mengatakan kita mencintai Tuhan, tapi waktu dikasih sakit sedikit udah khawatir. Dikasih sakit sedikit, udah kayaknya hidup gue akan berakhir, takut gitu kan. Bukankah harusnya menyenangkan? Ya kalau kita menghasrati bersama-sama dengan Tuhan kan gitu. Kalau kita menghasrati kerajaan Allah, kita menghasrati kemenangan bersama Yesus Kristus, gak apa-apa deh aku lebam di dunia ini, gak apa-apa. Gak apa-apa deh, aku latih tubuhku sekeras ini gak apa-apa. Karena aku mau jadi kesaksian, lalu nanti aku menikmati kemenangan bersama Tuhan. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, masa di tahun ini kan sisa setengah ya. Sisa setengah. Keputusan ada di tangan saudara-saudari gitu. Apakah kita mau menaklukkan keinginan tubuh kita dengan serius dan dengan disiplin bersama Roh Kudus atau enggak? Itu menjadi keputusan kita. Tapi pikirkanlah bahwa keputusan itu adalah sebuah keputusan yang kita lakukan agar orang lain melihat apa yang tubuh kita ini lakukan dan mereka jadi kenal Kristus. Dan bahkan dimenangkan untuk Kristus. Kitalah yang paling tahu ya keinginan tubuh kita saat ini yang sulit sekali untuk dikendalikan. Saudaralah yang paling tahu. Keinginan tubuh apa yang sulit sekali untuk saudara kendalikan. Yang walaupun bertentangan dengan apa yang saudara imani, saudara tetap lakukan. Karena tubuh saudara ingin banget gitu. Saudara yang paling tahu. Tapi masih setengah nih, Tuhan masih memberikan kita kepercayaan untuk menghabiskan tahun ini. Mau diapain? Mau dipakai dengan menaklukkan diri, lebam gak apa-apa, atau tetap aja jadi budak nafsu kita sendiri. Saudara dikasih Tuhan, Susana Wesley ini seorang wanita Kristen Inggris yang paling dikenal gitu ya. Ya atau mungkin umumnya dikenal sebagai ibu dari, pernah dengar Marga Wesley? John Wesley, Charles Wesley. Nah ya, gerakan metodis itu kan pelopor-pelopornya mereka. Ya. Jadi Susana Wesley ini adalah ibu dari John Wesley, Charles Wesley. Memang dia bukan pengkhotbah. Susana Wesley memang bukan pengkhotbah. Seperti kedua putranya itu. Tapi pengaruhnya terhadap kekristenan sangat besar. Sehingga ia disebut sebagai ibu metodisme.
Dia mengatakan begini, dia pernah mengatakan begini saudara. Apapun yang melemahkan akal budimu, menumpulkan kepekaan hati nuranimu, mengaburkan kesadaranmu akan Allah, atau mengurangi kerinduanmu akan perkara-perkara rohani, singkatnya, apapun yang memperbesar kekuatan dan penguasaan tubuhmu atas pikiranmu, itulah dosa bagimu. Sekalipun pada dirinya sendiri hal itu tampak tidak bersalah atau innocent. Apapun yang memperbesar kekuatan dan penguasaan tubuhmu atas pikiranmu, artinya tubuh kepengen banget sampai pikiran udah gak bisa lagi dikuasai, itulah dosa bagimu. Sekalipun pada dirinya sendiri hal itu tampak tidak bersalah atau innocent. Sesuatu yang membuat kita melakukannya, yang mungkin sesuatu yang awalnya sederhana. Sesuatu yang gak apa-apa lah, saya gak tahu bagaimana ya. Gak apa-apa lah, mungkin datang telat dikit gak apa-apa gitu. Karena kan saya kemarin begadang nih, nonton Piala Dunia misalnya begitu. Itu kan juga kemarin saya ulang tahun, jadi saya betul-betul merasakan ininya. Dan kemudian saya bangunnya agak telat, padahal ibadah jam 10, gak apa-apa deh saya telat. Mungkin awalnya terkesan innocent gitu ya, gak apa-apa memang kondisinya seperti itu. Tapi kemudian itu terus yang terjadi. Tubuhnya terus menginginkan keterlambatan. Kayak lebih enak telatnya daripada datang duluan, mesti salam-salaman, mesti shalom. Duh ribet, saya kan introvert, itu kan datang aja agak mepet atau terlambat gak apa-apa deh gitu. Begitu terus yang diinginkan tubuhnya. Menurut Susana Wesley itu dosa. Kenapa? Karena keinginan tubuhnya lebih besar lagi daripada apa yang sudah harusnya dia pahami. Masa datang ibadah terlambat, kurang lebih seperti itu. Masa setengah-setengah pengabdiannya kepada Tuhan, padahal cuma sehari itu, untuk hari Minggu itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ingat bahwa untuk melawan keinginan daging kita, gak bisa dengan pukulan ringan. Gak bisa dengan pukulan ringan, sekali, dua kali, gak bisa saudara. Memang mesti dengan pukulan Roh Kudus, itu dia. Pukulan keras setiap hari, itu yang mesti dilakukan gitu. Jangan lembek, jangan manja dengan diri sendiri, jangan. Jangan banyak kompromi. Padahal tubuh kita udah tahu persis sebetulnya apa yang sering kita lakukan dan itu gak selaras mungkin dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudara kalau kita mulai malas dengan disiplin rohani kita udah malas dengan doa, kita mulai malas dengan baca firman, minta Roh Kudus untuk bantu kita lakukan gitu. Hantam kita, Roh Kudus hantam saya deh. Gitu. Sampai lebam gak apa-apa. Sampai akhirnya kita melakukan disiplin-disiplin itu bukan karena harus melakukannya, tapi karena kasih kepada Tuhan, gitu. Dan kita memang menginginkan tujuan dari semua disiplin itu, gitu. Seperti Paulus yang tahu hadiahnya apa dari sebuah kemenangan di pertandingan itu. Saudara, kalau tubuh kita ini sudah inginkan sesuatu yang di luar dari maunya Tuhan, latih dia. Latih dia untuk tidak mengambilnya, untuk tidak melakukan sesuatu yang harusnya tidak kita lakukan. Latih dia untuk dengar Roh Kudus sebelum melakukannya. Gitu. Dengerin dulu apa kata Tuhan sebelum melakukannya. Latih tubuh kita ini untuk menginginkan kemuliaan Tuhan, bukan nafsu pribadi kita, saudara-saudari. Saya rasa ini bukan kebetulan untuk saudara-saudari mendengar khotbah ini di pertengahan tahun ini. Gitu. Kalau dalam pengaturan anggaran saudara-saudari, di pertengahan tahun itu biasanya dilakukan revisi budget. Benar ya, revisi budget. Mungkin saja ini jadi sebuah momentum buat kita. Di pertengahan tahun ini saudara, sebuah momentum untuk kita rekomitmen. Ambil komitmen lagi di hadapan Tuhan. Benar-benar serius berserah kepada Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin kita. Dan itu semua untuk tujuan yang mulia gitu. Bukan sebuah performa tubuh saja. Bisakah hari ini saudara mungkin mengevaluasi kembali hidup saudara? Apakah ada sepanjang setengah tahun ini, ada hal-hal yang mungkin begitu tubuh saudara inginkan, yang saudara
kompromikan terus, padahal itu tidak tepat di hadapan Tuhan. Coba di flashback kembali. Kalau memang ada kecenderungan-kecenderungan itu sampai menjadi pola tubuh yang tidak bisa lagi ditahan, momen ini ambillah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, gak apa-apa, aku mau disiplin, aku mau keras terhadap keinginan-keinginan tubuhku yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ambil komitmen di hari ini. Saudara yang paling tahu bagaimana kondisi saudara sampai hari ini. Tapi ingat, jangan pernah manja terhadap diri kita sendiri. Apalagi keinginan-keinginan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Coba kita sama-sama membuka Roma 6 ayat 12 sampai 13. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Kita baca sama-sama. Roma 6 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, waktu hening di hadapan Tuhan. Berdoalah secara pribadi. Ambillah komitmen di hadapan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kita untuk membuat komitmen ini lagi di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan buatlah sebuah tekad di hadapannya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita nyanyikan bagian ref ini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita berdoa. Allah kami yang dengan penuh kasih mau datang ke dunia, menyelamatkan kami, memberikan kami anugerah, memberikan kami belas kasih. Kami ini yang harusnya dihukum karena seringkali meladeni keinginan-keinginan tubuh kami yang begitu hebatnya. Kami ini harusnya dihukum. Tapi terima kasih karena anugerah Yesus Kristus yang di dalam karya salibnya memberikan kami keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Tuhan, kami sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah melalui Yesus Kristus, kami mau bekerja keras, kami mau disiplin, mendidik tubuh kami, menguasai tubuh kami, menaklukkan setiap keinginan-keinginan tubuh kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Engkau yang tahu kondisi daripada anak-anak-Mu, setiap kegagalan-kegagalan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu, Engkau tahu persis. Dan di momen ini Tuhan, kami mengambil sebuah tekad untuk kami mau maju lagi, untuk kami mau berperang lagi bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus. Agar kami bukan menjadi budak dari keinginan tubuh kami sendiri, tapi kami mau menjadi hamba di hadapan Tuhan yang dipimpin dan dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Kami bersyukur kepada-Mu oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.